Baik, pendengar, seperti biasa di hari Sabtu malam Minggu kita bersama di acara Mimbar Agama Katolik. Untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 yang akan kita hadirkan hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bersama Dr. Andes Alesius Armadi, MM. Baik, pendengar, selamat malam dan kami ucapkan selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di acara Mimbar Agama Katolik yang dipancarluaskan oleh RRI Palembang Pro 1. Dan pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan membawakan topik yang berjudul Padanya bangsa-bangsa akan berharap, sebagaimana ditulis oleh penginjil Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Saudara-saudari, tentu kita bergembira, berbahagia karena kita punya pengharapan yang pasti dan kita tetap optimis karena Tuhan, karena padanya lah seluruh bangsa-bangsa dan kita juga punya harapan. Baik, saudara-saudara yang terkasih, kiranya berkat rahmat Tuhan melimpah untuk kita semua. Semoga yang kurang enak badan sekarang segera disegarkan dengan penuh harapan. Yang sedang ada masalah apapun, jangan pernah putus asa. Sampaikan segala persoalan itu kepada Tuhan yang tetap memberikan harapan dan selalu ada solusi yang terbaik di dalam namanya. Mari kita buka hati, buka pikiran, buka perasaan, buka keimanan kita untuk menerima firman Tuhan sebagai berikut. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka, memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar dimanapun Anda berada, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jadikan penuntun untuk lebih memahami perikop Injil Matius ini yang baru saja sama-sama kita dengarkan. Pertanyaan yang pertama, mengapa orang-orang Farisi bersekongkol dengan orang-orang Herodian hendak membunuh Tuhan Yesus? Apakah benar gara-gara Yesus banyak melakukan pelanggaran hukum Taurat? Menyembuhkan orang pada hari Sabat? Bersekutu dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Karena pada waktu itu
ada aturan bahwa orang tidak boleh bekerja, termasuk menyembuhkan kalau itu hari Sabat. Dan mungkin di daerah Yerusalem sekarang pun ketika mereka pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu, memang tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, apakah karena kesalahan itulah Yesus hendak dibunuh oleh orang-orang Farisi yang bersekongkol dengan orang-orang Herodian? Kalau orang Herodian punya alasan tersendiri, karena waktu itu Yohanes Pembaptis mengingatkan Herodes yang masih menyukai saudaranya untuk dinikahi, sehingga kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Nah, untuk itulah mereka bersekongkol. Semua itu hanyalah alasan yang dicari-cari supaya bisa menghukum Yesus dengan alasan-alasan yang mereka cari. Tetapi alasan yang sesungguhnya, alasan yang masuk akal kita sekarang ini, sesungguhnya karena mereka, yaitu karena orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian dan kelompok itu yang bersekongkol hendak membunuh Yesus itu, terancam kedudukan mereka karena Tuhan Yesus semakin populer di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah umat. Mereka, para Farisi dan juga Herodian, khawatir kalau rakyat, kalau orang banyak, kalau umat tidak lagi mau membenarkan mereka. Lalu mereka pun mencari-cari kesalahan Yesus, menuduhnya yang bukan-bukan. Mereka menuding Yesus telah menghujat Allah, mengusir setan dengan kuasa Beelzebul dan sebagainya. Sifat-sifat buruk orang-orang Farisi saat itu, sifat-sifat buruk orang-orang Herodian yang bersekongkol bersama orang Farisi dan kelompok-kelompoknya itu telah diwariskan turun-temurun. Dan sampai sekarang pun sifat-sifat buruk itu masih ada, bukan hanya melanda orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, orang-orang Timur Tengah, tapi kita bisa mengintrospeksi bahkan diri kita pun, orang di sekitar-sekitar kita pun masih ada juga sifat-sifat buruk itu. Sifat-sifat yang menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan orang-orang yang mengancam kedudukannya, yang coba menggoncang kehormatannya. Mereka tega merekayasa suatu kejadian, memutar balikkan fakta, menjungkir balikkan kebenaran hukum, dan bahkan mengatasnamakan kebenaran untuk membenarkan kelakuan mereka yang sebenarnya salah. Saudara-saudariku, pendengar mimbar agama Katolik yang diberkati Tuhan, kita harus selalu waspada terhadap pemimpin atau terhadap kelompok yang seperti ini. Yesus pun telah mengingatkan kita, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara-saudariku, terpampang kita dalam berbagai berita, baik di berita-berita yang tertulis maupun di medsos, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya memutar balikkan kebenaran dan sebagainya. Maka kita harus menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang dekat kita dan sebagainya. Jangan sampai ikut-ikutan seperti itu, atau jangan sampai kita menjadi korban atas kejahatan-kejahatan yang seperti itu. Kita harus tetap waspada dan mohon perlindungan Tuhan. Kita dijauhkan dengan niat-niat busuk, niat-niat jahat orang-orang yang tidak baik itu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Tuhan Yesus menyingkir ketika mengetahui adanya persekongkolan itu? Sebenarnya ya,
dengan kuasa yang Tuhan Yesus miliki, tidak ada susahnya menyingkirkan atau bahkan memusnahkan orang-orang yang bersekongkol itu. Farisi dan Herodian dihardik saja selesai sebenarnya oleh Tuhan Yesus dengan kuat kuasanya. Tuhan Yesus tidak akan terkalahkan oleh mereka. Karena Tuhan Yesus bisa mengerahkan segala kekuatan, bala malaikatnya pun bisa menyelesaikan, membereskan mereka. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Nabi Yesaya telah bernubuat tentang tindakan Yesus ini. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Itulah yang terjadi. Yesus menyingkir dari orang-orang itu, orang-orang jahat, orang-orang yang bersekongkol hendak membunuhnya, padahal Tuhan Yesus tidak bersalah. Karena mereka merasa terancam kedudukan sebagai orang Farisi, orang-orang agamawan yang mendapatkan makan, kehormatan, jabatan dari situ. Nah, kalau Yesus yang diikuti oleh umat, oleh mereka kehilangan pamor, mereka kehilangan rezekinya, mereka kehilangan pendapatannya. Itulah sebenarnya yang dia pikirkan, egoismenya mereka. Saudara-saudari, pertanyaan selanjutnya bahwa kita belum jawab mengapa Yesus menyingkir. Apakah Yesus hendak menggenapi nubuat Nabi Yesaya itu? Yesus ingin memberi contoh kepada kita bahwa diperlukan kerendahan hati dan penyangkalan diri untuk mampu memahami kehendak Tuhan, untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Menyingkir bukanlah berarti menyerah kalah, juga bukan berarti membiarkan kesewenangan merajalela. Yesus tidak kalah dan Yesus tidak akan pernah kalah. Tuhan Yesus dengan mudah bisa mengalahkan mereka dan siapapun. Sekalipun Tuhan Yesus menyingkir, orang-orang tetap berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Artinya apa? Orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian itulah yang sesungguhnya tersingkir. Rombongan besar ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang bersekongkol hanya tinggal segelintir saja. Inilah buah dari kerendahan hati dan penyangkalan diri itu. Jadi, saudara-saudariku, sebenarnya yang tersingkir bukan Tuhan Yesus, tetapi justru orang-orang yang bersekongkol itu. Setback, yakni mengayunkan kaki satu langkah ke belakang, bukan berarti mundur. Setback adalah tindakan mengambil ancang-ancang. Itulah kita lakukan agar mampu melompat ke depan lebih jauh lagi dari biasanya kalau tanpa setback. Setback bukanlah langkah mundur, melainkan langkah maju ke depan yang lebih jauh dari yang mampu kita lakukan seperti biasanya kalau kita tidak melakukan setback dulu. Kita perlu sewaktu-waktu menyingkir seperti itu agar kita terhindar dari segala kejahatan orang-orang, tapi sekaligus kita ambil ancang-ancang dan mengambil energi dari Tuhan untuk melangkah, melompat lebih jauh, lebih hebat lagi, karena Tuhan ada bersama dengan kita dan segala persoalan, kesulitan dapat kita atasi. Sampailah kita sekarang pada pertanyaan yang cukup sulit, ya, yaitu mengapa Tuhan Yesus melarang orang-orang memberitakan mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus? Bahkan Tuhan Yesus itu melarangnya dengan keras. Bukankah sebaiknya diberitakan seluas-luasnya agar lebih banyak orang yang menjadi percaya, agar orang-orang yang bersekongkol itu menjadi semakin sedikit jumlahnya? Bukankah mukjizat-mukjizat yang luar biasa itu akan membuat gentar para musuhnya, para musuh Yesus? Kalau Yesus tidak menghendaki orang-orang memberitakannya, lalu mengapa Tuhan Yesus melakukan mukjizat-mukjizat itu?
bukankah sebaiknya tidak usah dilakukan saja supaya tidak lagi menjadi satu berita? Mukjizat dilakukan bukanlah untuk mempesona orang-orang, bukan untuk pamer-pamer, apalagi untuk menakut-nakuti orang-orang yang bersekongkol itu. Mukjizat tidak dilakukan agar orang-orang menjadi takjub lalu memuji-muji. Perlukah bagi Tuhan Yesus atau Bapa di surga untuk dipuji-puji dengan cara seperti itu? Kalau kita sungguh-sungguh cermati, Yesus tidak sedang pamer-pamer kemampuan. Tuhan Yesus juga tidak sedang bermain akrobat dan tidak juga sedang bermain sulap. Tuhan Yesus sedang menyatakan belas kasih Tuhan, yakni menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan dan menghidupkan orang mati, dan berbagai macam tindakan yang menyelamatkan. Jadi jangan salah dengan mukjizat. Mukjizat hanya dilakukan untuk kebaikan, untuk belas kasih Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudariku, mari kita melihat karya Tuhan bukan terletak pada mukjizatnya, tapi belas kasih Tuhan yang luar biasa. Semua hal untuk menyembuhkan orang sakit dan sebagainya itu, mengubah air menjadi anggur, membangkitkan orang yang sudah mati, itu dengan mudahnya Tuhan Yesus lakukan. Bahkan rasul-rasul yang diberi kuasa oleh Tuhan Yesus pun juga mampu mengusir setan, menyembuhkan semua orang sakit, dan membangkitkan juga orang yang mati. Itu bagi Tuhan sebenarnya hal-hal biasa. Karena Tuhan itu menciptakan langit dan bumi saja bisa. Apalagi hanya hal-hal kecil. Segala sakit penyakit, segala persoalan hidup kita, pasti Tuhan punya kuasa yang sangat dahsyat untuk mengatasi, menyembuhkan, memulihkan kita dari segalanya. Jadi, di dalam Tuhan tidak mungkin tidak ada harapan. Di dalam Tuhan tidak mungkin kita tidak menemukan solusinya. Yang penting kita sungguh percaya dan penuh dengan kerendahan hati. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita katupkan tangan, simpuhkan kaki, dan sejenak berdoa. Mari kita berdoa menutup mimbar agama Katolik ini dengan berdoa bersama-sama. Ya Bapa di surga, kami tidak bermaksud berlebihan dengan bertanya-tanya perihal Putramu Yesus Kristus yang memang sungguh luar biasa. Kami berkeinginan agar dapat memahami Injil dengan baik, agar tidak mudah terpesona oleh nabi-nabi palsu yang seolah-olah akan mendekatkan kami kepadamu. Kami hanyalah manusia biasa yang lemah, seperti buluh yang patah terkulai, seperti sumbu yang pudar nyalanya. Hanya dengan pertolongan-Mu lah kami akan sanggup menghadapi segala godaan, segala cobaan, segala mara bahaya, segala kejahatan orang lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kuasa, yang selalu berharap segala bangsa, dan saya pun hanya berharap kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Mimbar Agama Katolik. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Informasi dan inspirasi. Demikian pendengar Mimbar Agama Katolik untuk malam hari ini, setiap hari Sabtu pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
Dengan berakhirnya mimbar agama Katolik, maka berakhir sudah Palembang sore bersama Senadiar juga rekan Agung. Dan ada Basurya akan melanjutkan kebersamaan kita di Palembang malam ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Kita akan jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.